Aku bersumpah, hari itu aku sama sekali tidak menyiapkan diri untuk kejadian ini. Aku hanya berhenti di lampu merah dengan pikiran lelah dan hati yang biasa saja. Di pinggir jalan, seorang pengemis perempuan berdiri dengan tubuh kurus, pakaian lusuh, dan tangan gemetar menengadah meminta belas kasihan. Seperti biasa, aku hampir memalingkan wajah. Aku sudah terlalu sering melihat pemandangan seperti ini. Tapi entah kenapa, kali ini dadaku terasa sesak. Ada sesuatu yang memaksaku menoleh. Saat aku mendekat dan wajahnya terangkat perlahan, jantungku seakan berhenti berdetak. Tanganku gemetar, nafasku tercekak, kepalaku kosong, seperti dihantam kenyataan yang tak masuk akal. Wajah itu terlalu familiar. Garis matanya, bentuk hidungnya, tatapan sendu yang penuh luka. Aku mundur selangkah. Bukan karena takut pada pengemis itu, tapi karena wajahnya sangat mirip dengan istriku sendiri. Aku ingin berkata ini hanya kebetulan. Aku ingin percaya mataku sedang lelah. Tapi semakin aku menatapnya, semakin aku sadar ini bukan sekadar kemiripan. Dan saat perempuan itu membuka mulutnya, menyebut namaku dengan suara lirih, aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Halo sahabat semuanya, terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Apa yang akan kalian dengar hari ini bukan sekadar cerita biasa, tapi sebuah kisah nyata yang terjadi dalam hidupku. Kisah yang awalnya tampak sederhana, namun perlahan berubah menjadi pengalaman yang mengguncang hati dan mengajarkanku arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Cerita ini mungkin akan membuat sebagian dari kalian terdiam. Mungkin juga mengingatkan kita pada satu kesalahan yang sering tanpa sadar kita lakukan, menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat di mata. Karena itulah aku memberanikan diri membagikannya di sini, dengan harapan cerita ini bisa menjadi pelajaran, pengingat, dan mungkin juga penenang bagi siapapun yang sedang berjuang dalam diam. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Sekarang, tarik nafas sejenak, siapkan hati kalian, dan mari kita mulai kisah ini bersama-sama. Hari itu sebenarnya dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada firasat aneh, tidak ada mimpi buruk, tidak ada tanda-tanda bahwa hidupku akan berbelok tajam. Aku bangun pagi, bersiap ke kantor, dan menjalani rutinitas dengan pikiran setengah kosong. Naila menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia tersenyum, menanyakan kabarku, dan mengingatkanku agar tidak lupa membawa payung karena langit tampak mendung. Aku mengangguk sambil menatap layar ponsel. Setengah mendengar, setengah mengabaikan. Sebelum berangkat, Naila sempat berkata, "Mas, pulang jangan terlalu malam ya." Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu di matanya, seperti ingin mengatakan hal lain namun ditahannya. "Lihat nanti," jawabku singkat. Aku tidak tahu bahwa itu adalah kalimat biasa terakhir yang kami ucapkan sebelum segalanya berubah. Di jalan, langit semakin gelap. Awan menggantung rendah, seolah menekan kota. Udara terasa berat, membuat dadaku sedikit sesak. Klakson bersahutan, motor saling menyalip, dan jalanan tampak lebih padat dari biasanya. Aku mulai kesal.
Tanganku menggenggam setir lebih kuat, dan pikiranku dipenuhi keluhan-keluhan kecil yang tidak penting. Hujan turun tiba-tiba. Bukan hujan deras, tapi cukup untuk membuat jalan licin dan pandangan kabur. Aku menyalakan wiper dan melambatkan laju mobil. Di sepanjang trotoar, orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Beberapa pedagang menutup lapaknya tergesa-gesa. Dan seperti biasa, di persimpangan besar dekat pasar lama, aku melihat mereka. Para pengemis. Ada yang duduk bersila dengan kardus lusuh. Ada yang berdiri di antara kendaraan, menadahkan tangan dengan wajah lelah. Pemandangan itu begitu biasa bagiku hingga nyaris menjadi latar belakang hidup. Sesuatu yang selalu ada, tapi tidak pernah benar-benar kulihat. Lampu merah menyala. Aku menghela napas panjang. Macet lagi, gumamku. Saat itulah, di sudut pandangku, aku melihat seorang perempuan berdiri agak menjauh dari pengemis lain. Ia tidak agresif, tidak menghampiri setiap mobil. Ia hanya berdiri, menunduk, sesekali melangkah maju 1-2 langkah, lalu berhenti lagi. Pakaiannya basah oleh hujan. Rambutnya terurai tak beraturan. Tubuhnya tampak terlalu kurus untuk menahan dingin sore itu. Biasanya aku akan langsung memalingkan wajah. Biasanya aku akan sibuk dengan ponsel atau menatap lampu lalu lintas. Tapi entah mengapa, kali ini tidak. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di dadaku. Bukan iba, bukan kasihan, lebih seperti dorongan asing yang tidak bisa kujelaskan. Seperti ada sesuatu yang memaksaku untuk melihat lebih lama. Perempuan itu perlahan mendekat. Langkahnya ragu, tangannya gemetar saat menengadah. Aku merogoh dompet dengan gerakan cepat hanya ingin menyelesaikan momen itu secepat mungkin. Dalam kepalaku, aku berkata, "Sudah, beri saja sedikit, lalu pergi." Tapi saat aku mengangkat wajah untuk menyerahkan uang itu, waktu seolah melambat. Perempuan itu mengangkat kepalanya, dan di detik itulah ada sesuatu yang retak di dalam diriku. Awalnya aku hanya merasa aneh, seperti melihat bayangan seseorang yang kukenal, tapi tidak pada tempatnya. Mataku menyipit, mencoba menyesuaikan fokus. Aku mengira hujan dan cahaya redup membuat penglihatanku salah. Namun, semakin jelas wajah itu terlihat, semakin cepat detak jantungku berdentum. Garis wajahnya, lengkungan alisnya, cara matanya memandang bukan tatapan kosong, tapi tatapan dalam yang seolah menyimpan ribuan cerita. Aku menelan ludah. Dadaku terasa sesak. "Tidak mungkin," bisikku pelan. Tanganku yang memegang uang bergetar. Aku bahkan tidak sadar uang itu hampir jatuh. Aku ingin berpaling, tapi mataku menolak. Ada rasa takut aneh, bukan takut pada orang asing, tapi takut pada kemungkinan yang mulai muncul di kepalaku. Perempuan itu menatapku balik, lebih lama dari seharusnya. Seolah-olah ia juga sedang mencoba mengenaliku. Lampu merah terasa terlalu lama. Suara hujan, klakson, dan mesin kendaraan seperti menjauh. Yang ada hanya aku dan perempuan itu terjebak dalam satu momen yang menyesakan. Aku mencoba bernapas normal, mencoba berpikir logis. Banyak orang di dunia ini mirip satu sama lain. Ini pasti cuma kebetulan. Aku terlalu lelah. Tapi hatiku tidak mau mendengar alasan itu. Ada satu detail kecil yang menghancurkan semua pembelaanku. Tatapan mata itu. Tatapan yang terlalu mirip dengan tatapan Naila saat ia sedih, saat ia ingin berkata jujur tapi takut melukai. Perempuan itu membuka mulut, seolah ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tertelan oleh hujan dan kebisingan jalan. Aku hanya melihat bibirnya bergerak. Dan entah kenapa, aku merasa sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar. Lampu hijau akhirnya menyala. Mobil di belakangku mulai membunyikan klakson. Aku harusnya pergi. Aku harusnya melaju dan meninggalkan semuanya. Tapi kakiku terasa berat. Tanganku tidak bergerak. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahanku di tempat itu. Akhirnya, aku menyerahkan uang itu dengan tangan bergetar. Saat jari kami hampir bersentuhan, ada sengatan aneh menjalar ke seluruh tubuhku. Perempuan itu tersentak kecil, lalu menatap tanganku dan wajahnya berubah. Matanya membesar, wajahnya pucat. Ia menatapku seolah baru saja melihat hantu.
"Mas," katanya lirih. Suara itu membuat tengkuku meremang. Aku ingin bertanya, aku ingin berkata sesuatu, tapi tidak satupun kata keluar dari mulutku. Lampu hijau sudah lama menyala, klakson semakin keras, dan saat aku akhirnya menginjak pedal gas, meninggalkan persimpangan itu, satu hal yang pasti, aku tahu aku tidak benar-benar pergi. Wajah itu masih melekat di kepalaku, tatapan itu masih menghantuiku. Hari itu aku tetap sampai di kantor. Aku tetap duduk di balik meja. Aku tetap menjalani rapat dan menjawab telepon. Tapi jiwaku tertinggal di lampu merah itu, bersama seorang pengemis perempuan yang wajahnya terlalu mirip dengan istriku untuk diabaikan. Dan di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu, ini bukan akhir dari pertemuan kami. Ini baru permulaan. Sepanjang perjalanan menuju kantor, aku tidak benar-benar mengemudi. Tanganku memang memegang setir, mataku memang menatap jalan, tapi pikiranku tertinggal jauh di belakang. Tepat di persimpangan lampu merah itu, wajah perempuan tadi terus muncul di benakku. Begitu jelas, begitu nyata, seolah ia duduk di kursi sebelahku, menatapku tanpa berkedip. Aku mencoba mengusir bayangan itu, menaikkan volume radio, membuka jendela agar udara masuk, tapi percuma. Setiap kali aku memejamkan mata sesaat, yang kulihat hanyalah tatapan itu. Tatapan yang terlalu mirip dengan milik Naila. Tatapan yang selama ini paling ku kenal, paling ku cintai, dan entah mengapa, paling ku takuti untuk dilihat dalam kondisi seperti tadi. Sesampainya di kantor, aku duduk di depan meja kerja tanpa benar-benar tahu apa yang harus kulakukan. Komputer menyala, dokumen terbuka, tapi jariku kaku di atas keyboard. Rekan-rekanku berlalu lalang, menyapaku seperti biasa, dan aku membalas dengan senyum tipis yang terasa dipaksakan. "Mas Arman, laporan yang kemarin?" "Iya, nanti." Potongku cepat, bahkan sebelum mereka selesai bicara. Aku butuh sendiri. Aku butuh memahami apa yang baru saja terjadi. Aku mencoba berpikir logis. Dunia ini besar. Wajar jika ada orang yang mirip satu sama lain. Aku mungkin terlalu sensitif, terlalu lelah, terlalu terbawa perasaan. Semua alasan itu kuputar berulang kali di kepalaku, seperti mantra yang kupaksakan agar terasa masuk akal. Namun, ada satu hal yang terus menggangguku. Tatapan balasannya. Bukan hanya aku yang terkejut. Perempuan itu juga terlihat terpukul saat melihatku. Ia bukan sekedar pengemis yang menerima uang lalu pergi. Ada pengenalan di matanya. Ada keterkejutan yang terlalu dalam untuk dianggap reaksi biasa. Dan yang paling mengerikan, ada kesedihan lama yang seolah muncul ke permukaan begitu ia menatap wajahku. Menjelang siang, aku menyerah. Aku tahu aku tidak akan bisa bekerja dengan kepara seperti ini. Aku mengambil ponsel dan berdiri dari kursi. Tanpa benar-benar tahu apa yang akan kulakukan, aku keluar kantor lebih awal, beralasan tidak enak badan. Mobilku melaju tanpa tujuan jelas. Satu-satunya arah yang terasa masuk akal hanyalah kembali ke persimpangan itu. Hatiku berdebar semakin kencang saat mendekati lokasi. Aku bahkan tidak sadar, telapak tanganku basah oleh keringat. Ada ketakutan yang tumbuh di dadaku. Ketakutan akan apa yang mungkin akan kutemukan. Dan ketakutan yang lebih besar lagi, bagaimana jika aku benar? Aku memarkir mobil agak jauh, lalu berjalan pelan ke arah trotoar. Hujan sudah berhenti, jalanan masih basah. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Dan di sanalah dia. Perempuan itu duduk di tepi trotoar, memeluk tas kain kecil yang tampak hampir kosong. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Dari jauhan saja, dadaku kembali terasa sesak. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Raguku memuncak. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika aku hanya membuka luka yang tidak perlu? Tapi kakiku melangkah juga. Satu langkah, lalu satu lagi. Perempuan itu mengangkat kepala. Tatapan Fahmi bertemu. Untuk beberapa detik, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Dunia kembali terasa sunyi, seperti saat pertama kali kami bertemu. Aku bisa melihat lebih jelas sekarang. Kerutan halus di sekitar matanya. Bekas kelelahan di wajahnya,
dan luka hidup yang tak perlu diceritakan untuk bisa dipahami. Ia menelan ludah. Aku juga. "Mas," katanya pelan, hampir berbisik. Jantungku berdebar lebih keras. Sama, terlalu sama. Aku boleh duduk?" Tanyaku akhirnya. Suaraku serak. Ia mengangguk ragu. Aku duduk di bangku beton di sampingnya, menjaga jarak. Tanganku saling menggenggam, mencoba menghentikan gemetar. "Kita pernah bertemu?" Tanyaku hati-hati. Ia tersenyum pahit. "Tidak, tapi aku pernah melihat Mas, dari jauh." Jawaban itu tidak membuatku tenang. Justru sebaliknya. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan, tapi lidahku terasa berat. Kepalaku penuh dengan bayangan Naila. Senyum Naila, suara Naila. "Apa nama kamu?" Tanyaku akhirnya. Perempuan itu terdiam cukup lama. Matanya menatap lurus ke depan, seolah mencari keberanian di antara lalu lintas yang terus bergerak. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya nyaris tidak terdengar. "Nara." Satu kata itu jatuh seperti batu ke dadaku. Nara, nama yang pernah kudengar bertahun-tahun lalu. Nama yang selalu diucapkan Naila dengan nada berbeda. Lebih pelan, lebih rapuh. Nama yang selalu diakhiri dengan keheningan. Aku merasa dunia berputar. Tanganku mencengkram bangku. "Nara, siapa?" Tanyaku, meski jauh di dalam hatiku, aku sudah tahu. Jawabannya, ia menoleh kepadaku. Matanya berkaca-kaca. "Aku adik kembar Naila." Kata-kata itu menghantamku tanpa ampun. Untuk sesaat aku tidak bisa bernafas. Semua suara di sekitarku hilang. Yang tersisa hanyalah detak jantungku yang menggila. Dan wajah Nara yang sekarang kulihat dengan jelas. Bukan lagi sebagai pengemis, tapi sebagai cerminan dari istriku sendiri. Aku pikir aku salah lihat. Tapi tadi saat Mas menatapku, aku tahu. Tatapan itu sama seperti tatapan Naila waktu kecil. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak sanggup menatapnya. Semua potongan kecil yang selama ini kuabaikan tiba-tiba menyatu. Keengganan Naila membicarakan masa lalu, kesedihan di matanya saat menyebut nama itu, dan sikap acuh tak acuhku yang memilih tidak bertanya, tidak peduli, tidak menggali. "Kenapa kamu di sini?" Tanyaku akhirnya. Suaraku hampir pecah. Nara tersenyum getir. "Panjang ceritanya, Mas, dan tidak semuanya indah." Aku mengangguk pelan. Dadaku terasa penuh oleh rasa bersalah yang mulai menyesakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku duduk berhadapan dengan konsekuensi dari ketidakpedulianku sendiri. Dan di momen itulah, aku sadar, pertemuan ini bukan kebetulan, bukan juga sekedar kejutan. Ini teguran. Tatapan Nara kembali menatapku, dalam dan jujur. "Mas, Kak Naila masih baik kan?" Pertanyaan sederhana itu membuat air mataku akhirnya jatuh. Aku mengangguk. Dia baik, dan aku seharusnya lebih baik dari ini. Kami duduk dalam diam cukup lama. Di antara kami, ada masa lalu yang belum terucap, luka yang belum disembuhkan, dan kebenaran yang tidak lagi bisa kuhindari. Hari itu, di bangku beton yang dingin, aku tahu satu hal dengan pasti. Hidupku tidak akan kembali seperti sebelumnya. Karena mulai saat itu, aku tidak lagi bisa menutup mata. Kami masih duduk di bangku beton itu ketika sore mulai merambat turun. Cahaya matahari memantul lemah di genangan air sisa hujan, menciptakan bayangan samar yang bergetar setiap kali kendaraan melintas. Angin berhembus dingin, membawa aroma aspal basah dan debu jalanan. Tapi yang paling terasa bukanlah dingin sore itu, melainkan dingin yang menjalan perlahan di dadaku. Nara menunduk. Kedua tangannya saling menjenggam erat. Seolah takut jika dilepaskan, ia akan runtuh. Aku bisa melihat jari-jarinya yang kurus, kuku-kukunya pendek dan kusam. Tangan itu bukan tangan orang yang hidupnya mudah. Aku menarik napas panjang. "Aku boleh dengar ceritamu?" Tanyaku pelan. Ia terdiam cukup lama. Matanya menatap ke depan, tapi jelas pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Aku hampir mengira ia akan menolak, tapi kemudian bahunya naik turun,
seolah ia menguatkan diri. Dan akhirnya ia berbicara. "Aku dulu tidak seperti ini," katanya lirih. "Aku punya rumah, punya keluarga, punya mimpi." Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti pisau yang menusuk pelan. Aku dan Kak Naila kembar. Sejak kecil, kami selalu bersama. Kalau orang memuji satu, yang lain ikut senang. Kalau satu menangis, yang lain ikut merasakan. Kami saling melindungi, sampai suatu hari semuanya berubah. Aku menelan ludah. Berubah karena apa? Nara tersenyum pahit. Karena kesalahan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang makin bergetar. Ayah kami keras, sangat keras. Bagi beliau, kehormatan keluarga adalah segalanya. Dan aku yang paling sering dianggap pembawa masalah. Aku mulai memahami mengapa Naila jarang membicarakan keluarganya. Ada luka yang terlalu dalam untuk sekadar diceritakan. "Waktu itu aku masih muda," kata Nara. "Aku percaya pada orang yang salah. Aku jatuh cinta, dan aku membangkang." Kata terakhir itu diucapkannya dengan nada getir. "Aku hamil," ucapnya akhirnya, nyaris berbisik. Dadaku terasa sesak. Aku memejamkan mata sejenak. "Laki-laki itu?" tanyaku hati-hati. "Pergi," jawabnya singkat. Bahkan sebelum semuanya ketahuan. Ia tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kebahagiaan sedikit pun. "Lucu ya, orang yang bilang cinta paling keras, biasanya yang paling cepat lari." Aku terdiam. Kata-katanya menggema di kepalaku, bercampur dengan wajah Naila, istriku, yang selalu aku kenal sebagai perempuan kuat dan sabar. Aku membayangkan bagaimana rasanya bagi Naila melihat kembarannya hancur perlahan. Ketika keluargaku tahu, aku tidak diberi kesempatan menjelaskan apapun. Aku diusir, tidak boleh pulang, tidak boleh menghubungi siapapun. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi ia tidak menyekapnya, seolah sudah terlalu lelah untuk peduli pada tangisnya sendiri. "Kak Naila menangis," katanya pelan. Ia memelukku, memohon pada ayah agar memberiku kesempatan, tapi tidak ada yang mau mendengar. Dan aku tidak ingin menyeretnya ikut jatuh. Aku menggeretakkan gigi. Ada amarah yang perlahan naik, tapi lebih banyak rasa bersalah. Selama ini aku hidup nyaman bersama Naila, tanpa pernah benar-benar bertanya tentang luka yang ia simpan rapat-rapat. "Kenapa kamu tidak pernah kembali?" tanyaku pelan. Ia terdiam lama. Lalu ia tersenyum pahit. Aku malu. Aku takut melihat tatapan kasihan di matanya. Aku takut ia sudah bahagia, dan kehadiranku hanya akan merusaknya. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari apapun yang ia ceritakan sebelumnya. Aku teringat semua sikap dinginku pada Naila, semua kesempatan yang kulewatkan untuk mendengarkannya. Dan hari ini, saat aku melihatmu, aku kira aku berhalusinasi. Aku pikir Tuhan sedang mempermainkanku. Ia menoleh kepadaku, matanya basah. Tapi saat Mas menatapku dengan wajah terkejut itu, aku tahu dunia sedang memaksaku untuk menghadapi masa lalu. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku menangis, bukan hanya karena kisah Nara, tapi karena kesadaranku sendiri, betapa sempitnya pandanganku selama ini. "Aku minta maaf," kataku pelan. "Karena selama ini aku tidak pernah bertanya, tidak pernah peduli." Nara menggeleng lagi. "Mas tidak tahu, jadi Mas tidak salah." "Tapi aku memilih untuk tidak tahu," jawabku lirih. Kami kembali terdiam. Di kejauhan azan maghrib mulai terdengar. Sayup-sayup namun jelas. Suara itu seperti pengingat tentang waktu yang terus berjalan, tentang kesempatan yang mungkin masih tersisa. "Nara," kataku akhirnya, menatapnya dengan sungguh-sungguh. "Aku ingin kamu ikut aku pulang." Ia terkejut. "Pulang kemana?" "Ke rumahku, ke rumah Naila."
Wajahnya pucat. Tidak, aku tidak siap. Kamu tidak harus siap, tapi dia berhak tahu. Dan kamu berhak dipeluk, bukan diusir. Air mata Nara jatuh lebih deras. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak kami duduk di sana, ia terlihat benar-benar rapuh. Aku takut, bisiknya. Aku juga takut, jawabku jujur. Tapi mungkin takut itu pertanda bahwa ini memang harus dilakukan. Langit mulai gelap, lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Dan di bawah cahaya teram itu, aku melihat sesuatu di wajah Nara. Bukan lagi hanya kesedihan, tapi secerah harapan yang sangat kecil, hampir tak terlihat. Ia mengangguk pelan. "Satu kali saja," katanya. "Kalau Kak Naila menolakku, aku akan pergi." Aku mengangguk. Tidak, kali ini tidak ada yang akan pergi sendirian. Kami berdiri. Aku melihat Nara memungut pas kainnya, satu-satunya barang yang ia miliki. Dadaku kembali terasa sesak, betapa sedikit yang ia punya dan betapa banyak yang telah hilang darinya. Saat kami melangkah pergi dari persimpangan itu, aku tahu satu hal. Ini bukan sekadar membawa seseorang pulang. Ini adalah perjalanan menuju pengakuan, pengampunan, dan mungkin penebusan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melangkah dengan hati yang benar-benar terbuka. Perjalanan menuju rumah terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Mobil melaju pelan, seolah ikut menyesuaikan diri dengan beban yang kini memenuhi udara di antara kami. Nara duduk di kursi penumpang dengan tubuh kaku. Kedua tangannya menggenggam tas kain lusuh itu erat-erat, seakan takut jika dilepaskan, semuanya akan menghilang seperti mimpi. Aku sesekali melirik ke arahnya. Wajahnya menunduk, matanya menatap lantai mobil, tapi dari pantulan kaca, aku bisa melihat bibirnya bergetar. Ia sedang berperang dengan pikirannya sendiri, antara rindu dan takut, antara harapan dan luka lama yang belum sembuh. Aku ingin membuka percakapan, ingin mengatakan sesuatu yang bisa menenangkannya, tapi kata-kata terasa terlalu kecil untuk situasi sebesar ini. "Nara," ucapku akhirnya, memecah kehendongan. Ia menoleh pelan. "Iya, Mas. Kalau nanti Naila marah, aku yang akan bicara," kataku. "Kamu tidak sendirian." Ia tersenyum tipis, senyum yang rapuh. "Aku tidak takut dimarahi," katanya pelan. "Aku takut dilihat dengan mata yang berbeda." Kalimat itu menghantamku. Aku tahu persis maksudnya. Tatapan kasihan, tatapan iba, tatapan yang berkata kamu gagal tanpa perlu suara. "Kak Naila tidak seperti itu," jawabku cepat. Meski di dalam hatiku ada kegelisahan lain. Bagaimana jika aku salah? Nara kembali menunduk. "Aku sudah terlalu lama hidup dengan tatapan seperti itu." Lanjutnya lirih. "Di jalanan orang-orang menatapku seolah aku bukan manusia. Aku takut. Kak Naila juga akan menatapku begitu." Aku menggenggam setir lebih kuat. "Aku janji," kataku pelan tapi tegas. "Selama aku ada di sana, tidak akan ada yang memperlakukanmu seperti itu." Ia tidak menjawab, tapi aku melihat matanya berkaca-kaca. Mobil memasuki kompleks rumah kami. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Suasana tenang, terlalu tenang, seolah tidak tahu bahwa sebuah badai sedang mendekat. Setiap meter yang kami lewati terasa seperti langkah menuju vonis. Aku memarkir mobil di depan rumah. Lampu teras menyala, tirai ruang tamu terbuka sedikit. "Naila sudah di rumah," gumamku. Nara menelan ludah, tangannya gemetar. Aku bisa menunggu di mobil," katanya ragu. Aku menggeleng. "Tidak, kalau harus terjadi, biarlah sekarang." Kami turun dari mobil. Udara malam terasa dingin, atau mungkin hanya perasaanku saja. Di depan pintu langkah Nara terhenti. Ia menatap rumah itu lama, rumah di dalamnya ada saudara kembarnya, darah yang sama, tapi terasa sejauh dunia. "Mas," katanya pelan, "kalau aku pingsan,
Jangan biarkan aku dipermalukan. Dadaku terasa diremas. Aku di sini. Jawabku singkat. Aku membuka pintu. Naila, panggilku. Istriku muncul dari dapur. Ia mengenakan pakaian rumah sederhana, rambutnya diikat asal. Senyumnya muncul saat melihatku, lalu membeku. Matanya beralih ke belakangku, ke sosok yang berdiri kaku di ambang pintu. Wajah Naila berubah pucat. Sendok yang dipegangnya jatuh ke lantai, berbunyi nyaring. Waktu seolah berhenti. Nara? Suaranya hampir tidak keluar. Nara tidak sanggup menjawab. Air matanya jatuh begitu saja. Kakinya gemetar, tubuhnya condong ke depan. Dan sebelum aku sempat bergerak, Naila sudah berlari menghampirinya. Mereka saling berhadapan. Dua wajah yang sama, dua hidup yang terpisah oleh nasib. Tanpa kata, Naila memeluknya. Tangis mereka pecah bersamaan. Tangis yang tertahan selama bertahun-tahun, kini tumpah tanpa sisa. Nara menangis terseduh-seduh, seperti anak kecil yang akhirnya menemukan rumah. Naila memeluknya erat, seolah takut kehilangan lagi. "Kamu hidup! Ya Allah, kamu hidup!" isak Naila. Aku berdiri terpaku. Dadaku sesak, mataku basah. Tetangga, dunia luar, semuanya lenyap. Yang ada hanya dua saudara kembar yang akhirnya bertemu kembali setelah dihancurkan oleh waktu dan luka. Setelah tangis sedikit mereda, Naila menarik wajah Nara, menatapnya dengan cermat. "Ya Allah, apa yang mereka lakukan padamu?" bisiknya. Nara menunduk, malu. "Aku minta maaf, Kak." "Kamu tidak salah," potong Naila tegas. "Kamu tidak pernah salah." Kalimat itu membuat Nara kembali menangis. Aku melihat bahunya bergetar hebat. Ia nyaris ambruk dan Naila membimbingnya ke sofa. Aku menutup pintu perlahan. Dunia luar benar-benar tertinggal di balik kayu itu. Malam itu, rumah kami berubah. Bukan oleh teriakan, bukan oleh amarah, tapi oleh kebenaran. Kami duduk bertiga di ruang tamu. Nara menceritakan sebagian kisahnya, tidak semuanya, karena tidak semua luka siap dibuka sekaligus. Naila mendengarkan tanpa menyela, menggenggam tangan Nara seolah menjadi angkar. Aku duduk sedikit menjauh, menjadi saksi, dan untuk pertama kalinya aku merasa tidak pantas berada di tengah mereka. "Aku seharusnya mencarimu," kata Naila di sela tangis. "Aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi sendiri." Nara menggeleng. "Kakak sudah cukup menderita karena aku." Aku menunduk. Kalimat itu terasa ditujukan padaku juga. Malam semakin larut. Naila menyiapkan air hangat, makanan sederhana. Nara makan dengan pelan, seperti orang yang sudah lama lupa bagaimana rasanya makan dengan tenang. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian, seolah takut melakukan kesalahan kecil yang bisa membuatnya diusir lagi. "Mulai malam ini," kata Naila tiba-tiba, menatapku. "Dia tinggal di sini." Aku terkejut. "Naila, ini bukan permintaan." Lanjutnya tegas tapi matanya lembut. "Ini keputusan." Aku menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin membantah. Aku mengangguk. "Iya," jawabku. "Dia keluarga." Nara terdiam. Matanya melebar. "Kak, aku tidak mau merepotkan." "Kamu tidak merepotkan," jawab Naila cepat. "Kamu pulang." Kata pulang itu membuatku merinding. Malam itu, setelah Nara tertidur di kamar tamu, di atas kasur bersih dengan selimut hangat, aku dan Naila duduk di ruang tengah. Rumah sunyi tapi pikiranku bising. "Tahukah?" tanya Naila pelan. "Aku sering bermimpi tentang dia." Aku mengangguk. Aku seharusnya lebih peduli. Naila menatapku lama. "Kamu memang tidak tahu, tapi hari ini kamu memilih untuk tidak berpaling." Aku menunduk. Itu bukan pujian, itu pengingat. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku berdiri di depan kamar Nara, mendengar nafasnya yang pelan. Untuk pertama kalinya aku benar-benar melihat pengemis, bukan sebagai bayangan di jalanan, tapi sebagai manusia yang pernah dicintai, pernah berharap dan pernah dihancurkan. Dan di sanalah aku berdiri,
dengan satu kesadaran pahit yang tidak bisa lagi kuhindari. Ketakutan terbesar bukanlah membawa Nara pulang. Ketakutan terbesar adalah menyadari bahwa selama ini aku telah hidup dengan hati yang tertutup. Bab ini bukan akhir dari luka, tapi ini adalah awal dari kejujuran. Dan kejujuran selalu menuntut keberanian yang mahal. Pagi datang dengan cara yang aneh. Tidak ada suara alarm yang membangunkanku, tapi kegelisahan yang menekan dadaku sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Aku membuka mata dengan perasaan berat, seperti seseorang yang sadar bahwa hari ini ia harus menghadapi sesuatu yang tidak bisa lagi ditunda. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Semua yang terjadi semalam terasa nyata, tapi juga seperti mimpi buruk yang terlalu panjang. Nara, di rumahku, di rumah kami. Aku menoleh ke arah Naila. Ia masih terlelap. Wajahnya terlihat lelah tapi damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihatnya tidur tanpa kerut khawatir di keningnya. Mungkin karena satu luka lama akhirnya mulai disentuh meski belum disembuhkan. Aku bangkit perlahan dan keluar kamar. Rumah masih sunyi. Langkah kakiku teredam oleh karpet ruang tamu. Saat melewati kamar tamu, aku berhenti. Pintu sedikit terbuka. Aku mengintip ke dalam. Nara tidur meringkuk seperti seseorang yang belum sepenuhnya percaya bahwa tempat itu aman. Selimut menutupi tubuhnya sampai ke bahu, tapi wajahnya masih terlihat tegang, alisnya sedikit berkerut, seolah mimpi buruk belum sepenuhnya melepaskannya. Dadaku terasa sesak. Inilah orang yang selama ini kulihat sebagai pengemis, padahal ia adalah manusia yang hidupnya diremukkan oleh keputusan orang lain dan oleh ketidakpedulian orang-orang sepertiku. Aku melangkah menjauh dengan perasaan campur aduk, iba, bersalah, dan takut. Takut karena aku tahu membawa Nara pulang bukan akhir dari masalah. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tak lama kemudian, Naila bangun dan mulai menyiapkan sarapan. Aku ikut membantu, meski pikiranku masih kacau. Kami bekerja dalam diam beberapa menit, sampai akhirnya Naila membuka suara. "Mas," katanya pelan, "kamu tahu apa yang paling aku takutkan semalam?" Aku menggeleng. "Aku takut kamu menyesal," lanjutnya. "Takut kamu merasa terbebani, lalu menyalahkanku." Aku menatapnya. "Naila, justru aku yang takut," jawabku jujur. "Takut melihat diriku sendiri." Ia terdiam, lalu menatapku lama. "Kamu berubah," katanya. Aku tersenyum pahit. Karena aku baru sadar, selama ini aku hidup dengan topeng. Naila tidak menjawab, tapi aku tahu ia mengerti. Nara akhirnya keluar dari kamar dengan langkah ragu. Ia sudah mandi, mengenakan pakaian bersih milik Naila, tapi tetap terlihat canggung, seperti tamu yang takut berlama-lama. "Selamat pagi," katanya pelan. "Pagi," jawab Naila sambil tersenyum hangat. "Sarapan dulu." Nara ragu sejenak, lalu duduk. Ia makan dengan gerakan kecil, sopan dan hati-hati. Setiap kali sendoknya berbunyi terlalu keras, ia terlihat tersentak. Kebiasaan hidup di jalanan belum sepenuhnya hilang. Aku memperhatikannya dalam diam, dan disitulah aku menyadari sesuatu yang menyakitkan. Ia terbiasa takut. Tak lama setelah sarapan, masalah pertama datang. Ponselku berdering. Nama di layar membuat jantungku berdegup tidak nyaman. "Ibu." Aku mengangkatnya dengan nafas tertahan. "Halo, Bu." "Arman, ibumu dengar sesuatu dari tetangga lama Naila. Katanya ada perempuan asing tinggal di rumahmu." Aku memejamkan mata. "Bu, itu saudara Naila." "Saudara?" Nadanya meninggi. "Kenapa baru sekarang muncul? Kamu tahu omongan orang seperti apa?" Aku menggenggam ponsel erat. "Bu, tolong, ini urusan keluarga kami."
Justru karena keluarga, kamu mau nama baikmu rusak. Kalimat itu seperti pisau. Nama baik, reputasi, hal-hal yang selama ini kuanggap penting. Aku menutup telepon tanpa memperpanjang. Tanganku gemetar. Naila menatapku dari seberang meja. Apa kata mereka? Tanyanya pelan. Mereka peduli, tapi dengan cara yang salah. Aku jawab lirih. Hari itu berjalan lambat. Nara lebih banyak diam. Ia menawarkan diri membantu bersih-bersih, mencuci, apa saja, seolah ingin membayar keberadaannya. Naila beberapa kali menegurnya dengan lembut. Kamu tidak perlu membuktikan apapun, kata Naila. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Tapi aku tahu, bagi Nara itu tidak mudah. Sore hari, seorang tetangga datang. Senyumnya ramah, tapi matanya penuh selidik. Itu siapa, Mas? Tanyanya sambil melirik ke arah Nara. Saudara, jawabku singkat. Oh, katanya panjang, jelas tidak puas. Setelah pintu tertutup, Nara menunduk. Aku bikin masalah ya? Tanyanya lirih. Aku menatapnya tajam, bukan marah, tapi tersadar. Tidak, kataku tegas. Masalahnya bukan kamu, masalahnya orang-orang terlalu cepat menghakimi. Kalimat itu terasa asing keluar dari mulutku. Dulu, aku termasuk orang-orang itu. Malam datang dengan sunyi yang berat. Setelah makan malam, Nara duduk sendiri di teras. Aku menghampirinya, membawa 2 cangkir teh. Kalau kamu mau pergi, katanya tiba-tiba. Aku mengerti. Aku terdiam. Kamu ingin pergi? Tanyaku balik. Tidak, tapi aku tidak mau merusak hidup kalian. Aku menarik nafas panjang. Nara, hidup kami tidak rusak karena kamu. Hidup kami retak karena kebohongan yang terlalu lama kami biarkan. Ia menatapku. Mas tidak membenciku. Aku tersenyum getir. Aku membenci diriku yang dulu, yang memilih berpaling. Air mata Nara jatuh perlahan. Terima kasih karena melihatku. Kata-kata itu sederhana, tapi menghancurkan. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu setelah semua tidur. Lampu redup, rumah sunyi, dan untuk pertama kalinya aku bertanya pada diriku sendiri dengan jujur. Berapa banyak Nara lain yang pernah kulewati? Berapa banyak tangan yang kutolak dengan alasan logika? Berapa banyak manusia yang kuhapus hanya karena hidup mereka tidak sesuai standarku? Aku sadar, topengku sebagai pria yang baik dan mapan perlahan runtuh, dan di baliknya ada seorang manusia yang belum sepenuhnya belajar menjadi manusia. Bab ini bukan tentang kemenangan, ini tentang kehilangan ilusi. Dan kehilangan itu ternyata sangat menyakitkan, tapi juga sangat perlu. Karena hanya dengan topeng yang jatuh, aku akhirnya bisa melihat wajahku sendiri dan mulai bertanya, masihkah ada kesempatan untuk berubah? Pagi itu terasa berbeda. Udara di rumah kami berat, tapi tidak lagi hampa. Ada ketegangan yang memenuhi setiap sudut, meski semuanya tampak biasa dari luar. Naila menyiapkan sarapan dengan wajah serius. Sesekali menatapku seperti ingin memastikan aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Aku menunduk, menyesap kopi, dan mencoba menenangkan detak jantung yang tidak tenang. Hari ini, aku tahu, tidak akan ada lagi jalan mundur. Keputusan membawa Nara pulang kini menghadapi konsekuensi. Orang-orang di lingkungan, keluarga kami, bahkan beberapa teman lama sudah mulai mendengar kabar. Tatapan curiga, bisik-bisik di pintu pagar, semua menjadi ujian kesabaran kami. Nara duduk di sofa ruang tamu. Tubuhnya masih kaku. Ia menatap lantai, tangannya saling menggenggam erat. Aku tahu betapa berat perasaannya. Ia takut, ia cemas, tapi juga ada secercah keberanian yang mulai muncul. Dan aku harus memastikan keberanian itu tetap ada, bahwa ia tidak kembali ke masa lalunya yang gelap. Aku berdiri, menatapnya dengan sungguh-sungguh. Nara, apapun yang terjadi hari ini, aku akan ada di sisimu.
Tidak ada yang akan membuatmu merasa sendirian lagi. Ia menoleh, matanya berkaca-kaca. Mas, aku takut, bisiknya. Takut boleh, tapi jangan pernah merasa tidak layak. Jawabku. Kata-kataku terdengar berat, tapi juga tegas. Aku sadar, ini bukan hanya tentang melindunginya. Ini tentang menebus semua kesalahan masa laluku sendiri. Kesalahan karena acuh, karena menilai orang lain hanya dari permukaan, karena menutup mata pada penderitaan yang nyata. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Aku melangkah perlahan menuju pintu, menahan nafas. Di depan berdiri sosok yang paling kutakutkan. Ibu mertuaku. Wajahnya tegang, mata penuh curiga dan kemarahan yang sulit disembunyikan. Bersamanya, beberapa tetangga yang sebelumnya pernah menggosip tentang keluarga kami ikut menatap Nara dari belakang pintu. Ibu? Naila memulai dengan suara tenang. Tapi aku bisa mendengar ketegangan yang terselip antara kata-katanya. Ini Nara, adik kami. Ibu menatap Nara lama. Matanya menyelidiki dari kepala hingga kaki. Seolah mencoba menilai apakah anak yang baru pulang ini layak diterima atau tidak. Nara menunduk. Tubuhnya semakin kecil di hadapan tatapan keras itu. Kamu, pengemis itu? Suara ibu mertuaku tajam, menusuk udara. Aku menahan nafas. Rasanya seluruh tubuhku menegang. Tidak, dia manusia, Bu. Dia saudara Naila. Saudara kembar yang terpisah lama karena kesalahan dan luka yang tidak pernah diselesaikan. Jawabku tegas, berusaha sekuat tenaga menahan amarah yang hampir meledak. Naila maju, menggenggam tangan Nara. Ibu, dengarkan dulu. Jangan menilai dia hanya dari apa yang terlihat. Dia mengalami banyak hal, tapi sekarang dia di sini, bersama kita. Tolong beri dia kesempatan. Ibu menatap kami. Wajahnya berubah dari marah menjadi tercengang. Ia terdiam sejenak, seolah mencoba menelan kenyataan yang tidak bisa ia terima begitu saja. Beberapa tetangga ikut menatap, membisiki satu sama lain. Ada yang tersenyum simpul, ada yang menatap dengan ragu. Kesempatan? Kata ibu perlahan. Suaranya bergetar. Apakah kamu tahu apa yang telah terjadi? Apakah kamu tahu bagaimana dunia menatap keluarga kita? Aku melangkah maju, menatap ibu dengan mata yang kini lebih tegas dari sebelumnya. Bu, selama ini kami hidup dengan ilusi bahwa menjaga penampilan lebih penting daripada menyelesaikan luka. Tapi hari ini, Nara di sini bukan untuk merusak. Dia di sini karena dia masih bagian dari keluarga. Dan saya, memilih untuk berdiri di sisinya. Bukan untuk menutupi kesalahan atau menilai orang lain, tapi untuk menebus ketidakpedulian saya sendiri. Suasana menjadi hening. Nara menatapku, air matanya mulai jatuh lagi. Tapi kali ini ada rasa aman yang mengalir di wajahnya. Ibu menunduk. Mulutnya tersenyum tipis, tapi matanya masih menyimpan kebingungan. Kamu sungguh serius? Tanyanya. Aku mengangguk. Sungguh, dia bagian dari keluarga ini, dan mulai hari ini tidak ada lagi topeng yang akan menutupi siapa kita. Tidak ada penilaian dari luar yang lebih penting daripada kasih sayang yang nyata. Naila menatap ibu dengan tatapan yang lembut tapi penuh makna. Ibu, bukankah keluarga seharusnya saling menjaga, bukan menambah luka? Tetangga yang hadir mulai tersadar. Ada yang mengangguk pelan. Ada yang terlihat malu karena gosip mereka sebelumnya ternyata salah. Mereka menyadari bahwa Nara bukan ancaman, tapi korban. Ibu mertuaku menunduk lama, lalu akhirnya melangkah perlahan mendekati Nara. Matanya menatap putri yang terlupakan itu. Nara, suaranya lirih. Maafkan ibu karena dulu tidak melihatmu. Maafkan ibu karena dunia ini terlalu keras untukmu. Nara menunduk, lalu menangis di pelukan ibu. Tangisan itu bukan lagi rasa takut atau malu. Itu tangisan yang melepaskan semua beban bertahun-tahun. Kehilangan, kesepinan, ketidakadilan, dan rasa ditinggalkan. Aku berdiri di samping mereka,
menatap adegan itu dan merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Campuran lega, syukur, dan kesadaran yang dalam. Aku sadar bahwa hidup selama ini penuh topeng. Aku, Naila, bahkan ibu. Tapi malam ini, semuanya mulai runtuh. Dan runtuhnya topeng itu memberi ruang bagi kebenaran dan kasih sayang untuk masuk. Setelah beberapa menit, tangisan mulai mereda. Naila menoleh kepadaku. "Mas, aku bangga padamu," katanya lembut. Aku tersenyum getir. Ini bukan tentang aku, Naila. Ini tentang keberanian kita semua untuk melihat kenyataan, bukan sekedar ilusi. Malam itu rumah kami berubah. Bukan karena kata-kata manis. Bukan karena hadiah atau upacara penerimaan. Tapi karena pengakuan kebenaran, yang datang dengan air mata, rasa sakit, dan keberanian untuk menghadapi masa lalu. Nara akhirnya duduk di sofa dengan tenang. Ia melihat sekeliling rumah, melihat semuanya bukan sebagai ancaman, tapi sebagai rumah, sebagai tempat yang aman. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai pengemis, bukan sebagai korban, tetapi sebagai manusia yang utuh, dengan hak untuk dicintai, dihargai, dan diterima. Malam itu, aku juga melihat diriku sendiri. Pria yang selama ini menutup hati, yang terlalu cepat menilai orang lain, yang terlalu sibuk mengejar kesempurnaan hidup material tanpa melihat luka manusia lain. Aku menyadari bahwa topeng itu tidak bisa dipertahankan lagi. Dan ketika topeng itu lepas, yang tersisa bukan kehancuran, tapi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang yang kita cintai. Di bawah cahaya lampu temaram, aku berdiri di ruang tengah, menatap Nara dan Naila yang berbicara lembut. Aku menarik nafas panjang. Hari ini, topengku runtuh. Hari ini aku mulai hidup dengan hati yang terbuka. Dan aku tahu tidak ada jalan kembali. Hanya ada langkah maju. Dengan keberanian, kasih sayang, dan pengakuan bahwa hidup ini lebih dari sekedar penampilan atau reputasi. Malam itu, rumah kami penuh air mata, tapi juga penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa damai. Hari itu terasa lebih berat dari yang kubayangkan. Meskipun malam sebelumnya topeng runtuh dan sebagian besar konflik internal mulai mengendur, dunia di luar rumah kami tetap tidak berubah. Gosip, tatapan sinis dan bisik-bisik lingkungan mulai menghantui langkah-langkah kami. Nara duduk di sofa ruang tamu. Matanya menatap lantai, tangannya menggenggam selimut tipis yang masih menempel pada tubuhnya. Aku duduk di kursi dekatnya, mencoba menenangkan perasaannya tanpa kata-kata yang berlebihan. Tapi aku tahu, tak ada kata yang cukup untuk menghapus semua rasa takut dan malu yang ia bawa dari jalanan, dari masa lalu, dan dari luka-luka lama yang terlalu lama tersimpan. "Mas," suara Nara liris. "Ada tetangga yang menatapku aneh," lanjutnya. Matanya berkaca-kaca. Aku merasa mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak mengerti apa. Aku menghela napas panjang. Aku tahu, jawabku pelan. Mereka akan menilai, tapi percayalah, yang penting adalah kita di sini dan kita saling menjaga. Tidak ada yang bisa merusak keluarga ini selama kita saling berdiri bersama. Nara mengangguk, tapi tubuhnya masih tegang. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang tidak stabil, sama seperti aku dulu saat pertama kali melihatnya di persimpangan lampu merah itu. Pagi itu, Naila menyiapkan sarapan, menempatkan sepiring makanan di depan Nara. "Ini untukmu," katanya lembut. "Makan pelan-pelan, jangan khawatir tentang apapun." Nara tersenyum tipis, mencoba makan, tapi setiap kali ia menoleh ke jendela, matanya menangkap tatapan penasaran tetangga yang berkumpul di pagar depan. Aku tahu itu membuatnya tidak nyaman, tapi aku tidak bisa langsung mengusir rasa takut itu. "Mas," bisiknya di sela-sela suapannya. "Kenapa mereka selalu menatapku begitu? Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" Aku menatapnya,
menahan kesal yang mendidih di dada. Kamu tidak salah, mereka yang salah karena menilai tanpa memahami. Tapi itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah tetap berdiri, tetap kuat, dan tetap menjadi dirimu sendiri. Setelah sarapan, Nara duduk di teras sambil menatap jalanan. Aku duduk di sampingnya, diam. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyadari beban yang dibawanya. Beban untuk diterima, beban untuk tidak dihakimi, beban untuk tetap hidup di dunia yang tidak pernah ramah. Beberapa tetangga lewat dan melambaikan tangan. Sebagian tersenyum tipis, sebagian lagi menatap dengan penuh selidik. Aku menyadari satu hal. Dunia ini tidak ramah kepada mereka yang pernah terjatuh. Nara dengan masa lalunya sebagai pengemis akan selalu menghadapi tatapan sinis itu. Nara, kataku akhirnya, menatapnya dengan sungguh-sungguh. Dunia mungkin akan menilai kita, tapi itu bukan alasan untuk kembali menyerah. Ingat, kamu bukan lagi yang dulu. Sekarang kamu bagian dari keluarga ini, dan kita akan melindungimu. Ia menatapku lama. Matanya basah, tapi ada secercah keberanian di sana. Mas, aku ingin mencoba, tapi aku takut gagal lagi. Aku tersenyum tipis. Gagal? Tidak ada yang salah dengan mencoba. Kita tidak menilai dari jatuhnya seseorang, tapi dari keberaniannya untuk bangkit. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Aku berdiri, menyadari siapa yang mungkin datang. Ketegangan meningkat ketika aku membuka pintu. Di sana berdiri seorang tetangga lama, seorang pria paruh badan dengan wajah tegang dan mata yang penuh prasangka. Arman, dengar, kami ingin bicara tentang perempuan ini. Nara ya? Aku menatapnya, napasku tersengal. Ya, dia Nara, dan dia keluarga kami. Tidak ada yang perlu dibicarakan lebih jauh. Tetapi tetangga itu menggeleng. Kamu tidak mengerti, Arman. Orang-orang berbicara. Mereka bilang keluarga kalian. Kamu tahu sendiri, reputasi itu penting. Aku menahan diri agar tidak marah. Reputasi? Reputasi adalah ilusi. Yang nyata adalah keluarga, dan kami akan melindungi keluarga kami. Apapun yang kalian katakan tidak akan mengubah itu. Tetangga itu terdiam, ragu-ragu. Aku menatap Nara, melihat bagaimana wajahnya mulai lebih tenang. Aku tahu, momen ini adalah ujian pertamanya untuk berdiri tegak di depan dunia. Bukan hanya di depan tetangga atau keluarga, tapi di depan dirinya sendiri. Hari itu berlanjut dengan banyak percakapan. Naila membantu Nara menyesuaikan diri dengan rumah, menjelaskan setiap rutinitas, setiap kebiasaan, dan setiap orang di lingkungan sekitar. Nara belajar dengan cepat, tapi setiap langkahnya membawa getaran kecil, seolah setiap hal baru adalah ujian. Aku sendiri tidak bisa tenang. Aku terus memikirkan masa laluku, masa lalu Naila, dan luka Nara. Semua terasa terhubung dalam satu simpul besar. Aku harus menjadi lebih dari sekedar suami, lebih dari sekedar kakak ipar, lebih dari sekedar kepala keluarga. Aku harus menjadi pelindung, pendengar, dan penuntun. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku duduk di ruang tengah sendirian menatap jendela. Di luar, suara kendaraan dan anjing berkeliaran terdengar samar. Aku memikirkan semua langkah yang telah kulalui. Pertemuan pertama di lampu merah, konfrontasi dengan masa lalu, pengakuan keluarga, dan dinamika baru di rumah. Aku menyadari satu hal, perjalanan ini tidak akan berhenti. Dunia tidak akan menjadi mudah hanya karena Nara sekarang tinggal di rumah kami. Ada tatapan sinis, ada gosip, ada penilaian yang terus menghantui. Tapi aku juga menyadari sesuatu yang lebih penting. Selama kita berdiri bersama, selama kita menjaga satu sama lain, tidak ada yang bisa benar-benar menghancurkan keluarga ini. Aku menoleh ke kamar Nara. Lampu di bawah tirai masih nyala. Aku tahu ia sedang duduk sendiri, mungkin merenung, mungkin takut menghadapi hari berikutnya. Aku menutup mata sejenak, memohon kepada Tuhan agar memberinya kekuatan dan memberiku kemampuan untuk menjadi pemimpin yang pantas bagi keluargaku. Hari itu adalah hari pertama Nara benar-benar mencoba hidup baru. Hari itu adalah hari di mana aku menyadari bahwa keberanian bukan hanya milik mereka yang berada di posisi aman, tetapi juga milik mereka yang harus menghadapi dunia yang menilai sebelum memahami. Dan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkannya jatuh lagi.
Aku tidak akan membiarkan topeng lama kembali menutup mataku. Aku tidak akan menutup hati pada kebenaran. Karena hidup ini ternyata bukan tentang penampilan atau reputasi. Hidup ini tentang keberanian untuk membuka hati, menerima luka, dan menatap dunia dengan mata yang jujur. Dan untuk Nara, untuk Naila, dan untuk diriku sendiri, perjalanan baru ini baru saja bermula. Hari itu terasa lebih berat daripada yang kubayangkan. Matahari bersinar, tapi udara terasa seperti beban yang menekan setiap langkah. Nara duduk di ruang tamu, tangannya menggenggam kain tas lama yang selalu ia bawa. Matanya menatap kosong ke jendela. Ia terlihat kecil, rapuh, dan sekaligus penuh ketegangan. Aku duduk di sofa dekatnya, memantau setiap gerakannya, mencoba membaca setiap getaran emosi yang ia rasakan. "Mas," suaranya lirih memecah keheningan. Aku takut," katanya. Suara itu nyaris berbisik, tapi mengandung semua ketakutan yang selama ini ia simpan sendiri. "Aku takut dunia di luar sana. Mereka akan menertawakanku, menilainya." Aku menarik nafas panjang. "Tidak ada yang boleh menertawakanmu, Nara. Dan kalaupun ada yang mencoba, itu bukan urusanmu. Yang penting adalah kita di sini. Kita saling menjaga, dan kita keluarga." Namun aku tahu itu tidak cukup. Kata-kata saja tidak bisa menghentikan tatapan sinis tetangga. Bisik-bisik di pasar, komentar di jalanan, semua itu sudah menjadi bagian dari tekanan yang menghantui Nara. Dunia luar tampak ganas, dan aku menyadari bahwa keberanian untuk pulih tidak hanya datang dari keberanian batin, tapi juga dari bagaimana ia menghadapi dunia yang selalu siap menghakimi. Pagi itu, suara ketukan pintu terdengar. Aku membuka pintu dan melihat seorang tetangga wanita paruh baya berdiri dengan wajah serius. "Arman, aku dengar tentang perempuan ini," katanya sambil menatap Nara dengan nada yang sulit disembunyikan rasa ingin tahu dan sinis. "Apakah benar dia tinggal di sini sekarang?" Aku menatapnya tegas. "Ya, dia tinggal di sini. Dia keluarga kami." Tetangga itu tersenyum tipis tapi matanya tetap penuh prasangka. "Kalau begitu, semoga semua berjalan baik. Tapi kau tahu, lingkungan ini tidak mudah menerima orang-orang yang datang dari latar belakang seperti itu." Aku menelan ludah. Latar belakang tidak menentukan siapa dia sekarang. Yang menentukan adalah keberaniannya untuk menghadapi masa lalu dan hidup yang lebih baik. Tetangga itu hanya tersenyum samar sebelum pergi. Aku menutup pintu dan menoleh ke Nara. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar sedikit. Aku tahu, ini hanya awal dari ujian yang lebih berat. Tekanan sosial dan penilaian dunia luar yang bisa menghancurkan rasa percaya dirinya. Hari itu Nara mencoba melakukan hal-hal kecil di rumah. Ia membantu Naila menyiapkan makanan, membersihkan ruang tamu, dan bahkan mencoba bercakap dengan tetangga yang lewat. Tapi setiap kali ia mendengar bisik-bisik atau tatapan sinis, tubuhnya mengeras. Ia mulai meragukan kemampuannya sendiri. Apakah ia benar-benar layak berada di sini? Apakah ia pantas dicintai dan diterima? Aku melihatnya duduk di teras sore itu. Wajahnya tertunduk, tangan menggenggam kain tas. Aku duduk di sampingnya. "Nara, kamu harus tahu sesuatu," kataku pelan. "Tak peduli apa kata orang di luar sana. Kamu tetap bagian dari keluarga ini. Kita tidak menilai masa lalumu. Yang penting adalah siapa kamu sekarang." Ia menatapku. Air matanya jatuh perlahan. "Aku takut, Mas. Aku takut aku tidak bisa menjadi orang baik lagi," bisiknya. Aku menarik nafas panjang. "Nara, kamu tidak akan gagal, tapi kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kita semua belajar, kita semua jatuh, tapi yang penting adalah kita bangkit bersama." Sore itu, seorang tetangga muda datang untuk berbicara dengan Naila. Aku mendengar percakapan mereka, dan kata-kata yang terucap membuatku semakin sadar akan beratnya dunia luar. "Kalau kalian membiarkan dia tinggal di sini, kalian harus siap menghadapi komentar orang-orang. Lingkungan ini tidak mudah menerima seseorang dengan latar belakang seperti itu. Jangan sampai keluarga kalian ikut tercemar."
Aku menahan amarah, tapi menatap Nara dengan penuh kesungguhan. Dengar Nara, kata-kata seperti itu tidak menentukan siapa kamu. Dunia akan selalu menilai sebelum memahami. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi dan membuktikan diri dengan tindakan, bukan kata-kata orang lain. Malam itu Nara menangis di kamar tamu. Aku menunggu di luar mendengar setiap isak tangisnya. Aku tahu, bukan sekedar ketakutan, tapi perasaan bersalah dan malu yang selama ini menekan dirinya. Ia merasa dunia menolaknya, bahkan keluarganya sendiri, meski aku dan Naila telah berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa ia diterima. Aku mengetuk pintu pelan. Nara, boleh aku masuk? Ia mengangguk pelan. Aku duduk di sampingnya. Aku tahu hari ini berat. Aku tahu dunia luar terasa ganas. Tapi kamu tidak sendiri. Kita di sini bersamamu. Ia menatapku lama. Air matanya jatuh perlahan. Aku takut, Mas. Aku takut aku tidak bisa menjadi orang baik lagi. Bisiknya. Aku menarik nafas panjang. Mara, kamu tidak akan gagal. Tapi kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kita semua belajar. Kita semua jatuh. Tapi yang penting adalah kita bangkit bersama. Malam itu kami duduk lama di ruang tamu. Lampu redup, hanya suara angin dan tetesan hujan dari luar yang terdengar. Aku menatap Nara, melihat bagaimana ketakutannya perlahan mencair oleh kehangatan yang kami berikan. Aku menyadari perjalanan ini bukan hanya tentang membawanya pulang. Ini tentang membimbingnya menemukan keberanian, membantunya memulihkan harga diri yang telah hancur selama bertahun-tahun. Di tengah malam, aku berjalan ke jendela, menatap lingkungan sekitar. Aku menyadari bahwa tekanan dunia luar tidak akan pernah berhenti. Gosip, tatapan sinis, dan komentar akan selalu ada. Tapi aku juga menyadari satu hal. Selama Nara berdiri bersama keluarga yang mencintainya, selama ia berani menghadapi dunia dengan hati terbuka, ia akan menemukan kekuatannya sendiri. Hari itu menjadi pelajaran berat bagi kami semua. Aku belajar bahwa menjadi pelindung bukan sekedar menutupi dari dunia luar, tapi juga membantu orang yang kita cintai menghadapi ketakutan dan keraguan dalam dirinya sendiri. Naila belajar bahwa kesabaran dan kasih sayang bisa membuka hati yang tertutup trauma bertahun-tahun. Dan Nara belajar bahwa keberanian tidak berarti tanpa rasa takut, tapi tetap maju meski takut menghantui setiap langkah. Malam itu aku menatap Nara yang tertidur di kamar tamu. Wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Aku menarik nafas panjang, menepuk bahunya perlahan sebelum pergi. Aku tahu besok akan ada tantangan baru. Tapi aku juga tahu besok Nara tidak akan menghadapi dunia sendirian. Dan di dalam hatiku, aku berjanji. Aku akan berdiri di sisinya. Tidak hanya sebagai kepala keluarga, tapi sebagai pelindung, teman, dan pengingat bahwa keberanian lahir dari hati yang berani menghadapi kebenaran, bukan dari dunia yang selalu menilai. Pagi itu, udara terasa berbeda. Matahari menembus tirai kamar dengan cahaya hangat, tapi tidak menyinari hanya ruangan. Ia seolah menyinari hati kami yang masih berat dengan sisa ketegangan malam sebelumnya. Aku bangun lebih awal, menatap Naila yang masih terlelap. Wajahnya damai, tapi aku tahu pikirannya tidak tenang. Ia selalu menahan perasaannya untuk memastikan aku tetap kuat, sementara dirinya sendiri ikut menanggung beban emosi yang berat. Aku berjalan pelan menuju ruang tamu. Nara sudah duduk di sofa. Matanya menatap keluar jendela. Tubuhnya tegap, tapi aku melihat ada ketegangan di bahunya. Seperti seseorang yang masih menyesuaikan diri dengan dunia yang seolah menilai setiap gerakannya. "Selamat pagi," kataku pelan. Nara menoleh, tersenyum tipis. "Selamat pagi, Mas." Aku duduk di sampingnya. "Kamu tidur nyenyak?" tanyaku. Ia mengangguk, meski matanya masih berkaca-kaca. "Iya, aku bermimpi tentang rumah ini, tentang keluarga ini, tentang kalian yang menerima aku apa adanya." Aku tersenyum tipis, menahan haru. Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung seluruh perjalanan yang telah kami lalui.
tangis, konflik, tekanan dunia luar, dan ketakutan yang selama ini mengekang hatinya. Pagi itu juga Naila mulai menyiapkan sarapan untuk kami bertiga. Nara membantu menata meja, belajar kebiasaan sederhana yang mungkin baginya terasa baru. Setiap gerakannya lembut, penuh kehati-hatian. Seperti orang yang takut membuat kesalahan kecil dan membuat orang lain menilai dirinya. Aku melihat itu, dan hatiku sesak. Aku tahu perjalanan ini bukan hanya tentang membawa Nara pulang. Ini tentang membimbingnya menemukan keberanian, tentang menghapus rasa bersalah yang menempel di hatinya, tentang menumbuhkan rasa percaya diri yang telah hilang bertahun-tahun. Setelah sarapan, Naila mengusulkan agar kami duduk bersama. Ia ingin membicarakan semuanya, tanpa tekanan, tanpa prasangka, hanya percakapan jujur. Aku menyetujui. Nara menatapku dengan mata cemas, tapi aku menepuk tangannya. Ini aman, Nara. Kita bicara sebagai keluarga, bukan sebagai penilai. Kami duduk di ruang tamu, saling menatap. Naila mulai berbicara. Kak Nara, aku tahu kamu membawa banyak luka. Aku tahu dunia luar menilai, orang-orang berbicara, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Tidak ada yang akan menilai kamu lebih keras daripada dirimu sendiri. Tapi kamu masih di sini. Kamu memilih untuk hadir. Itu lebih berani daripada yang orang kira. Nara menunduk, menahan air mata. Kak, aku takut. Aku takut membuat Mas dan Kak Naila kecewa. Aku takut aku tidak bisa menyesuaikan diri. Aku menarik napas panjang, menggenggam tangannya. Nara, kamu tidak perlu menyesuaikan diri. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Kita semua punya kekurangan, tapi itulah yang membuat kita manusia. Aku melihat keberanianmu, Naila juga, dan itu lebih dari cukup. Percakapan itu berlangsung lama. Nara mulai menceritakan lebih banyak tentang masa lalunya, tentang keluarga yang menolaknya, tentang anaknya yang meninggal, tentang hari-hari gelap yang membuatnya tinggal di jalanan. Tangisnya pecah beberapa kali, tapi kali ini berbeda. Tangis itu bukan untuk menyembunyikan diri, bukan untuk melarikan diri dari kenyataan, tapi untuk melepaskan beban yang selama ini mengekangnya. Naila mendengarkan dengan penuh kasih sayang, memeluk Nara saat tangisnya semakin deras. Aku menatap mereka berdua, merasakan emosi yang campur aduk, haru, lega, rasa bersalah, dan syukur. Aku menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang Nara, tapi juga tentang diriku sendiri, tentang kesadaranku bahwa aku terlalu lama menutup hati pada kebenaran dan penderitaan orang lain. Siang itu kami memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di lingkungan sekitar. Nara ragu-ragu, tapi perlahan mulai terbiasa dengan tatapan tetangga. Beberapa menatap sinis, beberapa tersenyum tipis. Tapi Nara tetap melangkah, sedikit demi sedikit membangun keberanian yang selama ini hilang. Aku berjalan di sampingnya, sesekali menggenggam tangannya untuk menenangkan ketakutannya. Di sepanjang jalan, Nara mulai berbicara lebih banyak tentang mimpinya, tentang keinginannya untuk kembali menjadi seseorang yang memiliki tujuan, seseorang yang dicintai dan diterima. Aku mendengarnya dengan haru. Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung kekuatan besar, bahwa ia ingin hidup, bukan sekedar bertahan. Malam itu setelah kembali ke rumah, kami duduk di ruang tengah. Naila menyalakan lampu lembut, dan kami berbicara panjang lebar tentang masa depan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, kata Naila, tapi kita bisa memilih bagaimana hidup kita selanjutnya. Kamu bagian dari keluarga ini, Nara, dan kita akan melalui semua ini bersama. Nara menatap kami. Air matanya mengalir lagi, tapi kali ini ada senyum tipis di wajahnya. Terima kasih, karena menerima aku apa adanya. Terima kasih, karena tidak menilai aku dari masa lalu.
Aku tersenyum, merasa lega dan haru. Kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu sudah cukup dengan hadir dan menjadi dirimu sendiri. Hari itu menandai titik balik. Nara mulai merasa aman, mulai percaya diri, dan mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi ditentukan oleh masa lalu atau pandangan orang lain. Aku juga belajar sesuatu yang penting. Keberanian terbesar bukanlah menghindari dunia, tapi menghadapi dunia dengan hati yang terbuka dan penuh kasih sayang. Malam itu aku berdiri di jendela, menatap lingkungan sekitar. Aku tahu tekanan akan selalu ada, tatapan sinis, gosip, komentar orang lain. Tapi aku juga tahu satu hal, selama kami berdiri bersama sebagai keluarga, selama kami saling mendukung, tidak ada yang bisa benar-benar menghancurkan kami. Aku menoleh ke kamar Nara. Ia tertidur dengan wajah damai, sesuatu yang belum pernah aku lihat sejak pertama kali bertemu dengannya. Aku menepuk bahunya pelan, berbisik, "Kamu kuat, Nara. Hari ini kamu membuktikannya. Dan aku tahu, besok akan ada tantangan baru. Tapi aku juga tahu, besok Nara tidak akan menghadapi dunia sendirian. Kami akan berdiri bersama, menghadapi dunia, menghadapi luka lama, dan membangun kehidupan baru yang penuh kasih sayang, keberanian, dan pengampunan." Hari itu rumah kami bukan hanya tempat tinggal. Ia menjadi simbol kemenangan hati, pengampunan, dan kesempatan kedua. Simbol bahwa masa lalu tidak menentukan siapa kita hari ini, dan bahwa cinta, keberanian, dan keluarga dapat menyembuhkan luka yang paling dalam. Dan aku tersenyum dalam hati, menyadari bahwa perjalanan ini, meskipun penuh air mata dan ketakutan, akhirnya membawa kami semua ke satu tempat. Rumah bukan hanya sebagai bangunan, tapi sebagai hati yang menerima, mengampuni, dan mencintai tanpa syarat. Malam itu, rumah kami tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi simbol dari sebuah perjalanan panjang tentang luka, pengampunan, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Nara, yang pernah hidup dalam ketakutan dan penolakan, kini menemukan rumah yang menerima dirinya apa adanya. Naila, kakak sekaligus pelindungnya, membuktikan bahwa cinta dan kesabaran mampu menembus trauma bertahun-tahun. Dan aku, yang selama ini menutup mata terhadap penderitaan orang lain, belajar bahwa keberanian terbesar bukan hanya menghadapi dunia, tapi juga membuka hati dan menebus kesalahan masa lalu. Kisah ini mengingatkan kita semua, masa lalu bukan penentu masa depan, tatapan dunia bukan pengukur harga diri, dan setiap orang berhak kedua kesempatan untuk dicintai dan diterima. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Selama kita memiliki keberanian, kasih sayang, dan keluarga yang mendukung. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang penuh emosi dan inspirasi. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya. Dan ingat, setiap hati layak diperhatikan, setiap kehidupan layak dihargai.